Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya Devi Amina Putri dan rekan saya Karin Feliana ingin menjelaskan mengenai Fabelio Furniture. Yang pertama adalah profil furnitur dari Fabelio. Fabelio merupakan perusahaan startup yang fokus menjual aneka furnitur berkualitas. Platform ini mempertemukan produsen furnitur lokal dengan desain yang menarik, menawarkan pengiriman bebas biaya dan masa garansi hingga 2 tahun. Christian Sutardi, Krisnan Menon, dan Marshall adalah sosok founder dan CEO founder Fabilio.com. Didirikan pada tahun 2015, startup ini memasuki bidang bisnis baru dalam industri. Saat ini perusahaan ini telah memiliki pemasok dengan spesialisasi berbeda seperti produksi furnitur kayu jati, mahoni, pinus, kayu solid, khusus pembuat sofa, dan lainnya. Fabelio memiliki sekitar 300 karyawan, 17 investor, dan mendapatkan pendanaan seri C. Jumlah transaksinya mencapai angka 9 juta US dollar. Fabelio merupakan destinasi online untuk desain furnitur yang dapat memenuhi segala kebutuhan furnitur dan peralatan dekorasi rumah berkualitas. Startup ini menjalin kerjasama dengan desainer furnitur lokal dan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari Indonesia. Meski e-commerce yang bergerak di bidang furnitur masih sedikit, namun bidang furnitur dianggap krusial. Maka dari itu, startup ini kemudian mendesain furniturnya semenarik mungkin agar tidak membosankan. Sejauh ini, perusahaan tersebut cenderung condong ke konsep desain minimalis dan Skandinavia dengan sentuhan khas Indonesia. Karena menggunakan bahan-bahan dalam negeri dan dibuat oleh desainer lokal, harga produk di perusahaan ini lebih terjangkau dibandingkan produk impor. Hal menjadi daya tarik lain dari startup yang satu ini, menariknya timnya selalu meluncurkan produk baru berdasarkan riset yang dilakukan untuk mengetahui preferensi pasar. Tim Fabelio biasa menganalisis tren warna, desain, dan bahan furnitur yang berkembang di pasaran. Rata-rata startup ini meluncurkan 350 produk per batch per bulan, mulai dari kursi, sofa, meja, lemari, hingga dekorasi rumah. Yang kedua adalah isu dan krisis furnitur Fabelio yang pernah mengalami beberapa masalah di dalam perusahaannya. Yang pertama itu skandal mengenai tidak bayar gaji karyawan. Pada 15 Desember 2021, Liputan 6 telah mempublikasikan mengenai artikel yang berisi petisi mengungkapkan bahwa gaji karyawan Fabelio di level 5 antara 2 sampai 7 juta per bulan. Karyawan belum menerima keterangan dari perusahaan soal gaji yang tak kunjung dibayarkan. Yang kedua adalah isu mengenai paksa resign karyawan. Pada 14 Desember 2021, Detik Finance telah mempublikasikan mengenai artikel yang berisikan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang furnitur ini, yaitu Fabelio, telah memanggil puluhan karyawannya agar bersedia resign hingga tidak dipenuhi hak karyawan. Yang ketiga adalah Fabelio ini diputuskan pilot oleh hukum. Pada 11 Oktober 2022, CNBC Indonesia mempublikasikan artikel mengenai resmi startup furnitur Fabelio dinyatakan pilot. Oke, pembahasan pertama mengenai isu Fabelio tidak bayar gaji karyawan. Perusahaan marketplace furnitur di Indonesia, Fabelio, viral di media sosial beberapa hari terakhir dikarenakan marketplace furnitur itu dituding tidak membayar gaji karyawan perusahaan yang dikabarkan bangkrut dan tidak membayar karyawannya sejak September 2021. Akhirnya karyawan yang merasa hak tidak terpenuhi lalu menulis petisi. Fabelio segera bayarkan gaji karyawan dan vendor dari bulan September. Dan pada akhirnya berita ini diturunkan ke media dan menjadi ramai. Pada 15 Desember 2021, Liputan 6 telah mempublikasikan mengenai artikel yang berisi petisi mengungkapkan bahwa gaji karyawan Fabelio di level 5 antara 2 sampai 7 juta per bulan. Sampai sejauh ini, pihak karyawan belum menerima keterangan dari perusahaan soal gaji yang tidak dibayarkan dan pihak perusahaan juga tidak pernah mengumumkan kapan gaji akan dikeluarkan.
Isu ini sangat ramai diperbincangkan oleh media massa dan publik. Namun, pihak Fabelio tidak membantah atau speak up mengenai kasus tersebut. Dengan diamnya Fabelio mengenai kasus ini telah membuat beberapa opini publik negatif di media massa maupun publik yang menyebabkan reputasi perusahaan Fabelio menjadi buruk atau telah tercemar nama baik perusahaan yang terjadi. Yang kedua, isu mengenai Fabelio paksa resign karyawan. Karyawan perusahaan Fabelio juga sempat dipaksa mengundurkan diri atau resign karena perusahaan furnitur tersebut mengalami kesulitan keuangan atau pilot. Diduga paksaan pemberhentian karyawan tersebut dilakukan agar perusahaan Fabelio tidak perlu membayarkan pesangon kepada para karyawan tersebut. Pada 14 Desember 2021, Detik Finance telah mempublikasikan mengenai artikel yang berisi kabar kurang mengenakan datang dari startup Fabelio. Edar kabar di media sosial bahwa perusahaan yang bergerak di bidang furnitur itu telah memanggil puluhan karyawannya agar bersedia resign, hingga tidak dipenuhi hak karyawannya. Menjawab itu, CEO founder Fabelio, Marcel Utoyo, membantahnya. Dia mengklaim bahwa perusahaan tidak pernah memaksa karyawannya sama sekali untuk resign. Kabar beredar itu salah, sama sekali tidak ada paksaan dari pihak kami, kata Marcel kepada detik.com pada Selasa 14 Desember 2021. Justru kami beritikat baik dengan mencoba melaksanakan kewajibannya, tambahnya. Sebelum diberitakan kabar ramai Fabelio memanggil puluhan karyawannya agar bersedia resign alias mengundurkan diri. Dalam aksinya, perusahaan juga disebut menyewa ormas untuk menjaga kantor dengan alasan keamanan. Ada juga akun lain yang menginfokan kabar serupa dengan disertai bukti tangkapan layar percakapan bersama orang yang diduga karyawan perusahaan tersebut. Di situ diceritakan bahwa karyawannya yang mau menerima gaji harus tanda tangan perjanjian resign. Sayangnya karyawan yang sebelumnya sudah resign, beberapa di antaranya juga belum diberikan haknya. Karyawan yang berhasil dipaksa resign dan sudah mendapatkan pekerjaan baru juga tidak segera dilunasi gajinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Karen Fabiana. Selanjutnya ada isu mengenai Fabelio Furnitur dinyatakan pilot. Kasus ketiga mengenai perusahaan Fabelio Furnitur adalah mengenai pilotnya perusahaan furnitur Fabelio. Perusahaan rintisan atau startup desain furnitur dan interior Fabelio dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per 6 Oktober 2022. Perusahaan yang mengelola startup itu Raya Indonesia ditetapkan pilot berdasarkan putusan nomor 47 PDT SUS PKPU 2022 PN Niaga JKT PST. Pengumuman itu berisi keputusan pengadilan mengabulkan putusan pilot pada PT Kayu Raya atau Fabelio Pilot, menyatakan debitur PT Kayu Raya Indonesia dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya. Tulis pengumuman putusan pilot dikutip Rabu 12 Oktober 2022. Pada 17 Oktober 2022 mendatang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk rapat kreditur pertama. Ini berdasarkan penetapan Hakim Pengawas nomor 47 PDT SUS PKPU 2022 PN Niaga JKT PST tertanggal 6 Oktober 2022. Lebih lanjut disebutkan batas akhir pengajuan tagihan para kreditor dan tagihan pajak pada Senin 14 November 2022 paling lambat pukul 17.00 WIB di kantor pengurus. Selain itu, pencocokan piutang atau verifikasi tagihan para kreditor dan kantor pajak dijadwalkan pada hari Senin 28 November 2022 pada pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berikutnya penyebab Fabelio resmi pilot. Para pendirinya masuk daftar 30 Under Asia Forbes. Beberapa waktu lalu Forbes merilis daftar terbaru anak muda sukses sebelum memasuki usia 30 tahun. Seiring pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce di Indonesia, ketiga sahabat ini memutuskan untuk ikut terjun di dalamnya. Mereka adalah Christian Sutardi, Krisnan Menon, dan Marshall Utoyo. Mereka merupakan pendiri perusahaan Fabelio, bisnis e-commerce yang bergerak di bidang furnitur. Furnitur yang didesain perusahaan Fabelio cenderung bergaya minimalis dan Skandinavia. Tentu saja tanpa meningkatkan unsur budaya di Indonesia di dalamnya dan berbahan baku 100% kayu Indonesia. Selain itu, Fabelio juga menjalin mitra dengan pengrajin furnitur yang sebagian besar ada di Jawa Tengah, khususnya di Jepara. Yang kedua, mampu kumpulkan pendanaan hingga 20 juta US. Perusahaan Fabelio e-commerce yang fokus menjual kebutuhan furnitur hari ini mengumumkan perolehan dana baru untuk penutupan pertama pendanaan seri C senilai 9 juta US atau setara 127,5 miliar rupiah. Sehingga jika ditotal dengan nominal yang didapat sebelumnya, Fabelio telah meraup total pendanaan mencapai 20 juta US atau setara 283,4 miliar rupiah. Nyanda siap? Oke. Siap. Ntar dulu mana sih? Iku di gua nggak nongol sih, gua bacanya dari sini deh. Mana sih Dana? 1, 2, 3. Dana yang didapatkan akan difokuskan untuk mempercepat jaringan rantai pasokan logistik dan experience center Fabelio. Langkah ini diambil sejalan dengan misi perusahaan melakukan ekspansi domestik di sejumlah kota di Jawa dan Bali. Targetnya sampai November 2020. Berikutnya, karyawan menuntut pembayaran gaji dan dipaksa resign. Berdasarkan keterangan karyawan Fabelio, perusahaan belum membayarkan gaji kepada karyawan dan vendor sejak September 2021 lalu. Pencetus petisi sendiri menyatakan bahwa dirinya merupakan karyawan level 5 di Fabelio. Ia terakhir mendapatkan gaji September 2021 dan hanya 75% saja. Selain itu, Fabelio juga dikabarkan memaksa beberapa karyawan untuk mengundurkan diri dan menggunakan anggota organisasi massa atau ormas. Hal ini diduga dilakukan perusahaan agar tak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mana akan mewajibkan perusahaan membayar pesangon. Berbagai keluhan karyawan juga muncul pada kolom Instagram resmi @fabelio. Hutang vendor ratusan juta belum dibayarkan. Asal ditanya selalu jawabnya tunggu investor baru. Hello, uang investor yang masuk tahun kemarin 127 miliar kemana? Dalam 1 tahun kok bisa lenyap sampai gaji karyawan dan DP customer pun kalian makan, tulis salah satu netizen. Berikutnya yang keempat ada tagihan para kreditor dan pajak pada November 2020. Pengumuman tersebut juga menetapkan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya dan membebankan biaya perkara ini kepada debitor atau Fabelio yang besarnya akan ditentukan setelah kepailitan dinyatakan selesai berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Nomor 47 PDT SUS PKPU 2022 PN
Niaga JKTPST tertanggal 6 Oktober 2022. Hakim pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama akan dilaksanakan pada Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua batas akhir pengajuan tagihan para kreditor dan tagihan pajak akan jatuh pada Senin 14 November 2022. Paling lambat pukul 17.00 WIB. Berada di kantor pengurus dan terakhir rapat pencocokan piutang atau verifikasi tagihan para kreditor dan kantor pajak jatuh pada tanggal Senin 28 November 2022 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Next. Berikutnya ada sikap public relation dalam menghadapi krisis. Di dalam sebuah perusahaan, seorang public relation memiliki tugas dan tanggung jawab serta strategi untuk mengatasi krisis atau permasalahan. Salah satunya adalah mengenai penanganan krisis kepercayaan. Penanganan krisis ini memerlukan strategi-strategi yang tepat agar image atau citra perusahaan dapat kembali seperti semula. Atau dengan kata lain, citra perusahaan menjadi lebih baik. Krisis juga dianggap sebagai emergensi, yaitu situasi membahayakan yang dapat diatasi dengan menggunakan prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme normal, sehingga penyebab dan akibat yang ditimbulkan dapat diprediksikan. Umumnya, krisis dilihat sebagai situasi atau kejadian yang lebih banyak mempunyai implikasi negatif pada organisasi daripada sebaliknya. Maka untuk menekan krisis yang terjadi diperlukan langkah-langkah optimal melalui sebuah strategi public relation untuk menangani dan menyelesaikan krisis guna memperbaiki kepercayaan pelanggan. Melalui komunikasi krisis dapat dikatakan bahwa organisasi tidak mempunyai perencanaan krisis atau krisis plan, tidak mengelola komunikasi internal dengan baik, dan pesan-pesan komunikasi yang dibuatnya tidak memfokuskan pada sisi kemanusiaan. Komunikasi krisis merupakan salah satu strategi yang ada dalam manajemen krisis. Berikutnya ada a lesson can we learn from the case. Sikap public relation dalam menangani krisis perusahaan. Saat terjadinya krisis perusahaan dengan tersebarnya isu-isu miring di media massa, sebaiknya sikap public relation atau pihak internal perusahaan langsung memutuskan untuk menjelaskan dan memberikan informasi situasi sesuai faktanya. Jika memang ada keterseimbangan isu dengan fakta sebenarnya, seharusnya perusahaan speak up melalui media massa dan menulis petisi resmi untuk diunggah di sosial media perusahaan atau media massa. Jika perusahaan diam saja dan tidak mengeluarkan pengumuman apapun, membuat massa dan masyarakat berpikir negatif yang menyebabkan terbentuknya beberapa opini publik. Dengan terbentuknya opini publik yang negatif membuat nama perusahaan menjadi tercemar atau buruk di mata publik maupun internal perusahaan. Yang kedua, memiliki likuiditas dana yang memadai. Divisi accounting perusahaan seharusnya dapat melakukan pengecekan dan mengatur pengeluaran dan pemasukan perusahaan seperti membuat file cost dan result perusahaan per bulan agar dapat diamati dan dianalisis bersama-sama agar tidak terjadi kesalahan. Dengan tidak adanya data cost dan result, ini membuat keuangan perusahaan berantakan atau tidak terkendalikan uang keluarnya. Yang ketiga, jangan terlalu mengambil pinjaman dana. Jangan terlalu memaksakan diri untuk
pengajuan pinjaman ke beberapa bank maupun lembaga keuangan apabila keuangan Anda belum mencukupi. Kebutuhan memang banyak seperti membeli rumah, mobil, asuransi, dan lainnya. Namun, apa salahnya bersabar hingga memiliki dana yang cukup? Apabila Anda tidak berhati-hati dalam mengatur pinjaman, maka Anda akan diserbu utang tiada henti. Akibatnya, perlahan-lahan kondisi finansial Anda akan ambruk dan siap-siaplah dikejar debt collector apabila tak lagi mampu membayar semua pinjaman. Baik, terima kasih Kak Nifriana atas penjelasan mengenai isu krisis, bagaimana sikap public relation, dan apa yang dapat diambil dari kasus tersebut. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.